Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Argayoso 1 akan menceritakan keberadaan Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Argayoso perwakilan Karanganyar. Berdirinya MTA Cabang Argayoso 1 itu tahun 1983. Sebelumnya dimulai dari beberapa rekan, itu ada 10 rekan itu ngaji ke cabang Karangpandan. Ya kira-kira berjalan 1 tahun begitu. Lantas untuk berkeinginan untuk mendirikan majelis di cabang Argayoso. Tapi kenyataannya dari 10 orang tersebut itu setelah di sini mendirikan majelis itu malah pergi semuanya. Tinggal saya sendiri dengan Mas Warsono begitu. Pada waktu itu yang menjadi ketua adalah Bapak Warsono, sekretarisnya Bapak Giono, saya sebagai bendahara. Nah, pada waktu itu warganya belum banyak, ya sekitar ada 15 sampai 20 orang saja. Dalam perjalanan waktu sampai tahun 1988 Bapak Warsono mengundurkan diri sebagai ketua ya, karena sesuatu hal begitu. Lah saya ditunjuk oleh teman-teman supaya menjadi ketua di cabang Argayoso. Jadi mulainya tahun 1988. Ketuanya saya sendiri, Suwarno, sekretarisnya tetap masih Pak Giono, bendaharanya Bapak Sunarto. Dalam perjalanan waktu juga ya karena kita ngaji di Majelis Tafsir Al-Quran itu dituntut ilmu yang telah dimiliki supaya diamalkan begitu. Itu ya juga terjadi problem di dalam masyarakat begitu. Mulai ngaji awal ngaji itu tahun 90, kurang lebih 90-an. Proses ngaji belum begitu mantap karena ya kondisi masih agak kecil waktu itu. Kemudian baru masuk beberapa kali itu oleh orang tua dilarang, sampai sudah masuk di gedung pengajian pun akhirnya diajak pulang paksa oleh orang tua. Nah untuk sementara itu belum kuat menghadapi tekanan dari masyarakat, baik itu masyarakat lingkungan ataupun dari kepala dusun pada waktu itu yang masih di mata masyarakat, kepala dusun itu disegani oleh warga di sekitarnya. Kemudian saya ditekan terus, akhirnya saya tidak aktif dari tahun 90 itu mulai masuk ngaji lagi, itu mulai dari tahun 94 itu mulai aktif sampai alhamdulillah sampai sekarang bisa istiqomah, walaupun rintangan-rintangan dari lingkungan itu pasti ada, terutama dari keluarga sendiri itu kurang menyetujui ya, awalnya orang tua, kemudian dari kakek saya itu seorang pujangga, kalau di Jawa dinamakan dongke. Itu kakek saya sendiri juga melarang, dari rumah mau berangkat ngaji itu dihalang-halangi oleh orang tua, tidak boleh ngaji di sana karena pada waktu itu kalau mendengar pengajian MTA itu rasanya masih alergi ya waktu itu. Kemudian saya nekat berangkat, pakaian pun disembunyikan oleh orang tua. Maksudnya mau berangkat ngaji jam 2 siang itu pakaian disembunyikan oleh orang tua. Kemudian saya berangkat pun cuma pakai celana pendek,
sama kaos. Sudah sampai di bangku gedung pengajian, akhirnya orang tua mengetahui, saya berangkat pun orang tua tidak mengetahui saya ngelimpe. Istilah Jawanya itu ngelimpe, kemudian sampai di gedung pengajian baru saya sendiri yang datang karena waktu itu masih awal, belum ada yang lain. Kemudian saya sampai di gedung pengajian langsung diparani, dijemput oleh orang tua, langsung digeret, dilarak. Jawanya itu dilarak sampai di rumah, kemudian di rumah ya dimarahi, kemudian termasuk dari orang tua sendiri itu sudah pada awalnya itu tidak suka, dimarahi sampai kakek saya sendiri itu juga ikut memarahi sampai situ. Kemudian saya berhenti mengaji itu tahun 90 sampai 94. 94 kemudian saya ikut kelompok itu tadi. Nah, kemudian proses selanjutnya yaitu orang tua saya sendiri mulai ikut ngaji itu juga karena saya bohongi pada waktu itu, pada hari Minggu saya ajak dolan-dolan ke Solo. Pada waktu itu belum ada rombongan, ke bis sampai Solo, kemudian saya ajak ke satu toko itu, bohongi karena waktu itu tokonya belum buka, saya ajak mampir ke gedung pengajian. Pada waktu itu masih di Kemlayan. Kemudian setelah itu dipikir-pikir, sampai di rumah itu dipikir-pikir, akhirnya sorenya itu sampai di rumah ikut binaan yang ada di masjid saya, kemudian ada diikuti yang lain juga ikut binaan. Nah, pada itu pada sekitar tahun 90-an 5 itu ada yang ikut itu baru sekitar 5 orang. Nah, itu dari masyarakat mau diasingkan dari masyarakat. Sebetulnya masyarakat sendiri atau orang tua sendiri itu merasakan dengan orang yang ngaji itu memang ada perbedaan begitu. Dulunya tidak amanat yang menjadi amanat, dulunya tidak sergap bekerja yang menjadi sergap, dulunya kepada orang tua tidak berbakti ya itu menjadi berbakti. Itu sebenarnya dia merasakan begitu. Tapi yang dialami karena tidak umumnya dengan lingkungan begitu, ya dengan tradisi-tradisi, ya gejolaknya di situ. Ya dari tidak mau kondangan, diajak kondangan tidak mau, ya sekitar itu. Keluarganya yang meninggal tidak diperingati 3 hari, 7 hari dan seterusnya, dan tidak dibacakan surat Yasin, ya sekitar itu sampai sekarang begitu. Mengalami hambatan-hambatan dari warga karena saya mengamalkan hasil kaji kita bahwa di lingkungan RT 1 RW 5 itu ada adat itu setiap tahun ini 3 kali mengadakan kondangan. Nah, pada bulan 1 Muharram, tanggal 15 Sa'ban, dan tanggal 12 Maulud itu. Nah, itu saya meninggalkan, akhirnya saya didatangi oleh Bapak RT 2, Bapak Hansipnya 2, akhirnya saya supaya mengikuti kondangan lagi, saya tidak mau. Akhirnya saya ditakut-takuti akan dipanggil ke kepolisian. Ya, kalau dipanggil ya saya datangi sendiri, Pak, saya begitu. Lama-lama bapak-bapak sama sadar, mengerti bahwa mengkaji itu hasilnya baik. Akhirnya sekarang sudah damai, tidak ada masalah apa-apa, dan sesama tetangga itu tidak ada masalah keundangan tidak masalah. Yang penting sama bekerja, kegotong royongan itu tetap berjalan. Tapi alhamdulillah bisa beli tanah di sini begitu. Itu luasnya 400 meter. Pindah ke sini tahun 1999 ya.
alhamdulillah pindah ke sini perkembangan warga ya semakin bertambah lah begitu, semakin bertambah dan masyarakatnya saling memahami begitu, walaupun ada perbedaan ya saling memahami begitu. Akhirnya di sini warganya ratusan lebih, malah pada tahun berapa itu 2012 itu malah mekar ke Ngargeso 2 begitu, Ngargeso 2 yang tempatnya di Kemuning ya. Dan sekarang juga ada binaan yang agak jauh yaitu di Guntur Ngargoyoso. Insya Allah nanti akan diresmikan di Jakarta besok Desember, insya Allah begitu. Lantas kalau masalah warga, malah warga yang dekat sini itu malah tidak seberapa begitu. Jadi yang ngaji-ngaji itu dari yang jauh-jauh, dari Berjo, dari Ngero, ya, dari Punduk Rejo. Kalau yang di sini yang banyak dari tempat saya, se-RW saya itu ada 20-an kakak gitu. Jadi masih sedusun sekebayaan dengan sini, tempat saya hanya RW-nya RW 5 sana. Kalau warga sekitar ini hanya 2 kakak, itu pindahan dari RW saya begitu. Lantas yang bisa diamalkan oleh warga tentang kemasyarakatan ya diantaranya adalah bakti sosial donor darah, insya Allah itu bisa rutin ya, kadang 3 bulan, kadang sampai 5 bulan karena itu diatur oleh perwakilan begitu. Ya juga ada remta di sini, kalau kan gunung jadi bukan banyak ya, sering juga ada kejadian, ada yang tanah longsor, ada yang ya itu di sini ada remta. Begitu ada musibah ya remta itu jadi untuk diterjunkan untuk membantu ya keringanan warga begitu. Dengan warga selalu saya sampaikan ya, mengamalkan hasil kaji. Kalau tetangganya punya pekerjaan biasanya membangun rumah begitu ya, saling tolong menolong, saling bantu membantu begitu. Ya selama itu tidak dilarang dalam agama ya semaksimalnya. Kalau memang dilarang dalam agama ya semaksimalnya kita tinggalkan begitu. Lah ini majelis ini sudah rupek begitu, tapi alhamdulillah kemarin pada tahun 2010 berapa itu ya, kurang lebih tahun 2010 sudah beli tanah yang luas begitu. Itu ada 2000-an meter. Ya kedepannya insya Allah nanti kalau Allah memberi rezeki akan dibangun untuk gedung pengajian juga supaya tempatnya yang luas. Kiranya itu yang saya sampaikan. Alhamdulillah perkembangan warga sekarang ada 180-an, tapi sudah mekar ke Kemuning dan nanti akan mekar lagi ke Guntur Ngargoyoso. Kedepannya adalah menjadi Majelis Tafsir Al-Quran cabang Ngargoyoso 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.